pagi, siang, sore, dan malam bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Oke, tadi barusan gue ketemu salah satu anggota gugus tugas, tepatnya juru bicara gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan virus corona atau COVID-19 tingkat Kabupaten Lebak, guys. Tadi gue udah masuk ke ruangannya dan ngobrol banyak informasi tentang COVID-19. Dan ternyata kita di Lebak ini sudah ada 2 orang yang positif terpapar virus corona. Yang pertama inisialnya S, warga Cihara, dan yang kedua inisialnya SH, ber-KTP Lebak, tepatnya di Kecamatan Warunggunung. Nah, untuk yang SH ini sempat menjadi pro kontra karena memang dia 1 tahun sudah nggak berdomisili di Warunggunung, dan menurut informasi juga SH ini sudah bercerai dengan istrinya sekitar 1 tahun lebih, dan selama 1 tahun lebih itu juga Esa ini nggak berdomisili di Warunggunung, guys. Dan ada dugaan sementara Esa ini terpaparnya di luar, ya, tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Dan tadi juga pihak gugus tugas menghimbau ya agar semakin diwaspadai lah oleh masyarakat, ya. Maksudnya seperti tidak berada di kerumunan massa, sering cuci tangan, dan jangan sering kontak langsung atau jaga jarak lah, ya. Dan kenapa gue sering bikin video tentang keramaian-keramaian di Lebak ini, Rangas Bitung, yaitu tadi intinya untuk mengingatkan masyarakat bahwa itu berisiko terhadap penularan virus corona. Nah, untuk itu sejak sekarang nih, karena memang udah ada yang positif, ayolah kita waspada, kita semakin waspada, terus melakukan SOP cara pencegahan terhadap virus corona dengan serius. Jangan menganggap sepele virus corona karena memang virus ini mematikan, guys. Ya, dan terkait yang SH dan S ini, yang Cihara dengan yang Warung ini, katanya sih dua-duanya sudah dibawa ke rumah sakit khusus penanganan virus corona di Serang, ya. Nah, ikutin terus videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, atau di komen. Oke, guys. Oke, guys, sekarang gue udah bareng Bapak Dr. Firman Rahmatullah. Oke, kita tanya soal isu-isu yang ramai diomongin di kalangan masyarakat sekarang kan, bahwa ada 2 yang terpapar, ya Pak, ya? Ya, siap. Nah, saya mau tanya. Nah, pertama untuk yang Cihara nih, Pak. Ya. Untuk yang Cihara kronologisnya gimana tuh, Pak? Ya, yang Cihara ini kebetulan beliau adalah pekerjaan sehari-hari seorang petani. Petani, ya. Ya, namun selain dengan petani, ya, beliau dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wakil pejabat pemerintah di tingkat paling depan. Paling depan. Ya. Apa jabatannya tuh di sana? Ya. RT. Betul sekali. Gitu. Itulah pejabat pemerintah paling depan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya. Terus di dalam kesehariannya tentunya beliau banyak berhadapan dengan warga yang meminta tolong bantuan. Misalnya ada warga dari luar daerah wilayah Kabupaten Lebak yang akan mungkin mengurus pernikahan, kemudian juga mendata para pendatang atau pemudik yang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak. Nah, dari kontak-kontak dengan beberapa orang yang kita tidak pernah ketahui asal usulnya, itu juga salah satunya mempunyai faktor resiko, bukan penyebab, ya, tapi faktor resiko gitu. Nah, yang pada saat kemarin kami lakukan tracking itu termasuknya dari 7 orang yang pemudik atau orang luar itu juga kita ambil swabnya di lokasi, selain memang kontak erat yang lainnya. Gitu. Jadi memang beliau memang tidak pernah keluar daerah Kabupaten Lebak, tidak pernah. Dari cerita keluarga, karena kalau cerita yang beliaunya, karena kita tidak ketemu, karena beliaunya ada di Rumah Sakit Banten udah lebih dari 24 hari, ya, kalau 25 hari mungkin, kalau sekarang ya lebih lah, 30 April itu kalau tidak salah, sampai dengan sekarang berarti sudah. Oh, katanya 30 April, ya? 30 April itu dirujuk dari Malingping. Dari Malingping, ya. Betul. Oke. Nah, yang kedua, Dok, yang Warunggunung nih. Yang katanya jemaah itu. Ya, yang Warunggunung kebetulan kami dapat informasi hari kemarin. Begitu pagi kita dapat informasi, siang hari kita langsung tindak lanjuti tim gugus tugas kabupaten dengan tim gugus tugas kecamatan ke lapangan untuk tracking dan penyelidikan epidemiologi. Tracking dalam arti kata melihat apakah betul orang yang bersangkutan berada di wilayah Kabupaten Lebak, kemudian siapakah kontak eratnya. Ternyata setelah kita lakukan ke lapangan, ya
ya alhamdulillah yang bersangkutan sudah lama tidak berada di wilayah Kabupaten Lebak. Artinya beliau merupakan satu jamaah tabligh di salah satu pesantren yang berada di wilayah Pandeglang. Dan memang terindikasi terkena juga pada pesantren tersebut gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah memahami karena berdasarkan informasi pada hari kemarin yang kami terima itu dari jamaah tersebut ada 3 yang positif. 1 warga Kota Serang, 2 warga Kabupaten Serang, dan ketiga salah satunya adalah warga Kabupaten Lebak. Jadi dari 3 orang itu katanya itu cuma KTP-nya doang ya, Dok? Ya, nah dari hasil tracking kemarin sudah 1 tahun beliau tidak berada di wilayah Kabupaten Lebak. Beliau tinggal dan menetap serta usaha di wilayah Kabupaten Pandeglang. Oke. Ya. Nah itu yang Cihara juga sekarang masih di Rumah Sakit Serang ya? Yang Cihara sampai saat ini, karena kan posisinya kalau yang Cihara itu sebelum memang hasil swabnya itu negatif, Rumah Sakit Banten tidak akan mengeluarkannya. Gitu. Kalau yang ini dari riwayat yang saya dapat dari informasi dari Pandeglang, memang rapid test selama 3 kali berturut-turut adalah non reaktif gitu yang bersangkutan ini. Namun hasil swab yang keluarnya lama ini 3 minggu itu hasilnya adalah positif. Ya. Nah kalau yang Cihara itu juga kalau coronanya positif ya, Dok ya? Positif swabnya, Kang. Ya swabnya positif. Tapi kalau hasil rapidnya non reaktif juga. Jadi belum bisa dikatakan. Ya, bisa dikatakan kasus konfirmasi atau kasus positif COVID-19. Oh gitu ya, udah positif ya. Ya. Jadi untuk yang Pandeglang meskipun bukan warga Lebak, hanya KTP-nya aja di Lebak, tetap kedatanya itu warga Lebak ya? Ya, kita harus akui bahwa dasar daripada penetapan satu orang itu mau berada di Jakarta, mau berada di Bogor, mau berada di Bandung, dimanapun, ketika KTP-nya masih KTP Lebak, itu kita harus akui sebagai warga Kabupaten Lebak. Nah berarti dengan hari ini kita sudah 2 orang ya? Betul, 2 orang positif. Betul, 2 orang. Oke. Ya. Nah kalau untuk yang ODP-nya udah berapa orang? Aduh, terakhir update saya kalau hari ini update saya belum update lagi, nanti saya harus lihat lagi. Tapi kalau kemarin teman-teman bisa lihat di Lebak Siaga COVID itu update tiap hari. Silahkan pantau dan silahkan itu karena memang. Saya ingat dokter yang terakhir berapa, Dok, yang ODP? Kita sudah lebih di atas 500-an ya semuanya kalau nggak salah. Ya ODP dan PDP itu. ODP dan PDP itu lebih dari 500 ya? Ya, saya pastinya lupa angka pastinya karena kalau jubir harus berbicara berdasarkan data dan itu, dan ketika memang data itu saya tidak pastikan, saya belum bisa. Oke guys, itu barusan kita ngobrol dengan Dr. Firman. Beliau adalah jubir dari gugus tugas percepatan pencegahan COVID-19 tingkat Kabupaten Lebak. Yang terpenting untuk masyarakat ya tetap ikuti aturan pemerintah. Ya kan? Seperti ya tetap di rumah saja, ya keluar bila mana perlu saja, tidak berkerumun atau tidak kontak langsung, jaga jarak, physical distancing, ya tidak istilahnya ngerumpi di pos ronda dan lain sebagainya, ya tetap di rumah saja, begitu saja. Siap, itulah himbauannya dari Dr. Firman. Kalian dengerin guys, mudah-mudahan Lebak ke depan aman terus. Amin. Makasih ya, Dok. Siap. Assalamualaikum. Coba kita lihat ya, pasca dinyatakannya 2 warga Lebak positif terpapar virus corona, apakah di Lebak atau di Rangkas Bitung khususnya di ibu kota Lebak ini masyarakatnya sudah benar-benar serius atau memang masih tetap keluyuran nggak jelas di luar rumah? Oke, kita lihat buktinya guys ya. Nah ini udah kelihatan aktivitas masyarakatnya tuh udah ada di perjalanan di jalan raya ya guys. Nanti kita memasuki lokasi-lokasi yang memang berisiko. Nah kayak gini-gini kan kelihatan tuh masih ramai guys ya. Di kiri dan kanan jalan masih tetap ramai. Harusnya mereka lebih waspada, lebih serius untuk melakukan pencegahannya guys. Karena yang nggak pakai masker juga masih banyak kok tuh. Kita terus muter-muter ke titik-titik di kota Rangkas Bitung guys. Gue pengen tahu apakah memang sekarang itu udah mulai serius melakukan pencegahan atau memang
mereka masih menganggap sepele terhadap COVID-19 ya. Kita lihat aja. Yang pasti ini aktivitas masih terlihat. Harusnya dengan dinyatakannya 2 warga Lebak positif terpapar virus corona, kita harus lebih berhati-hati padahal ya. Harus lebih waspada, harus lebih meningkatkan pencegahannya. Tapi nyatanya masih tetap aja ramai di jalan. Banyak orang yang beraktivitas. Tugas Kabupaten Lebak bahwa 2 warga Kabupaten Lebak itu terjangkit atau terpapar virus corona. Nah, kalau yang kasusnya yang di Cihara ini katanya menurut keterangan dari pihak gugus tugas, dia itu adalah seorang ketua RT, guys. Tidak salah sih. Dia itu kan tugasnya mendata tuh warga-warganya yang mudik, dia data. Ya maksudnya untuk diberikan pemahaman untuk tidak keluar rumah karena memang dia pendatang dan bukan pendatang baru mudik dari kota besar ya, dari Jakarta yang kategorinya udah zona merah. Jadi si Pak RT ini terus mendatangi warga-warganya yang mudik pada saat itu katanya sekitar bulan April, guys. Sekitar bulan April, dan terus dia sakit, sempat dirawat 2 malam ya di rumah sakit Malingping katanya. Nah, karena memang ada indikasi terpapar, akhirnya pada tanggal 30 April itu yang bersangkutan dibawa atau dirujuk ke rumah sakit penanganan COVID-19 di Serang, guys. Dan di sana dinyatakan positif. Nah, lalu untuk kasus yang kedua ini yang inisial SH ini, dugaan sementaranya terpapar di luar, yaitu di Kabupaten Pandeglang. Nah, bahkan sudah 1 tahun ini nggak ke Lebak karena menurut informasi dari pihak gugus tugas, SH ini sudah bercerai dengan istrinya yang warga Warung Gunung. Bahkan sudah 1 tahun tidak pernah lagi ke Warung Gunung. Dan tahu-tahu ada informasi yang bersangkutan terpapar virus corona. Nah, namun untuk lebih jelasnya pihak gugus tugas maupun Dinkes Lebak juga langsung ke sana, ke Warung Gunung untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, hasilnya ya memang yang bersangkutan katanya sih sudah 1 tahun nggak pulang ke Lebak ya. Namun demikian tetap waspada lah ya, meskipun itu terpaparnya di mana, di luar Lebak sekalipun, yang jauh di sana ya tetap kalau memang KTP-nya KTP Lebak ya warga Lebak, harus kita akui itu. Nah, ini lo lihat, guys, kategori kerumunan massa ya masih banyak kayak gini-gini tuh. Harusnya kita lebih waspada, guys ya, harus lebih berhati-hati. Harus lebih serius lah untuk mencegahnya, guys. Bukan apa-apa kalau memang sudah ada yang terpapar, khawatir malah semakin melebar atau meluas gitu kalau kitanya tidak hati-hati. Tetap gunakan masker, setiap habis apapun cuci tangan wajib ya, menggunakan hand sanitizer atau sabun gitulah ya. Yang penting tangan selalu bersih dari bakteri maupun dari virus apapun. Lalu lihat, guys, tetap ramai. Ada juga yang nggak pakai masker, lo lihat. Ya, dalam hal ini dibutuhkan kesadaran kita yang harus lebih tinggi ya, karena tanpa kesadaran juga sulit sih. Percuma pemerintah daerah berkoar-koar untuk tetap melakukan pencegahan kalau memang tingkat kesadaran masyarakatnya masih itu. Nah, terus untuk sementara ini yang keduanya itu sudah di Rumah Sakit Penanganan COVID Corona di Serang ya. Kalau yang inisialnya H dari Cihara itu sejak tanggal 30 April dibawa ke rumah sakit di Serang karena memang terpaparnya diduga sebelum tanggal 30 April dan pernah dirawat di rumah sakit Malingping selama 2 hari. Kalau yang SH ini, yang KTP-nya KTP Warung Gunung, itu yang menanganinya dari Pandeglang. Karena memang yang menyatakan bahwa SH positif ini adalah pemerintah Pandeglang dan dibawa ke sana, ke Serang ya, Kabupaten Serang.
dan belum pernah ada di Lebak gitu, dan bukan pemerintah Lebak yang menyatakannya, cuman tadi gugus tugas juga informasinya itu dari sana, dari pemerintah, dari Pandeglang, bukan dari Lebak ya. Tapi memang sudah dinyatakan positif. Nah untuk itu kita berhati-hati untuk tetap jaga jarak, selalu cuci tangan, jangan berada di kerumunan massa, dan kalau memang tidak penting-penting banget, lebih baik di rumah aja guys. Dan mudah-mudahan setelah kalian nonton video gua ya, tingkat kesadarannya lebih tinggi untuk melakukan pencegahan virus corona ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang bisa memutus mata rantainya guys. Jadi hanya kita yang bisa memutus mata rantainya, dan mudah-mudahan kondisi ini bisa lewat, dan Lebak yang tercinta ini, atau semua daerah di Indonesia lah ya, bisa normal seperti dulu, dan bisa kembali beraktivitas wajar. Anak-anak sekolah bisa sekolah lagi, dan tidak hanya belajar di rumah yang mungkin bagi anak sekolah sudah mulai menjenuhkan guys, terlalu lama belajar di sekolah, belajar di rumah. Ya, mudah-mudahan aja kondisi ini segera lewat dan aktivitas semua normal, mulai perekonomian, para karyawan yang tadinya dirumahkan atau di PHK bisa kerja kembali, pedagang juga bisa mendapatkan pendapatan yang normal kembali. Ya pokoknya semuanya lah normal kembali. Oke guys, itu aja video gua hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, atau di komen. Yuk guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.